pemerintah Indonesia. Ini permainan diplomasi itu. Jadi kita lagi bicara tentang ketegangan politik di Indonesia. Karena mungkin sekali pemilu itu jadi kacau. Jadi tetap aja ada usaha untuk mencari celah supaya pemilu itu bisa dikendalikan oleh istana. Kalau nggak terjadi. Dan kecurangan di Papua misalnya dimulai di hari pertama pemilu. Karena kita sudah tahu bagaimana Papua itu jadi mainan politisi Jakarta. Lalu itu jadi isu internasional. Maka instabilitas bisa dimulai dari Papua. Nah, maka apa tadi Esi? Nah, menurut kamu pengetahuan saya tentang Papua cukup apa enggak? Sangat cukup. Terima kasih. Yang kedua tadi siapa yang tanya soal Papua? Kamu siapa namanya tadi? Esi bertanya, kenapa Pak Rocky tidak pernah bicara tentang hak asasi manusia di Papua? Kenapa Esi tidak pernah melihat video-video saya yang membela hak komunitas, hak orang Papua untuk tidak dirampok alamnya? Saya terangkan dulu untuk membuktikan bahwa saya lebih paham dari Esi tentang Papua. Esi, berapa luas hutan Papua? Ampun Pak. Hutan Papua itu luasnya 37 juta hektar. Berapa persen dari 37 juta hektar itu hutan primer? Kurang tahu. 80% hutan primer. Berapa jenis mamalia yang ada di Papua? Ada 600 jenis mamalia di Papua. Berapa jenis serangga yang ada di Papua? Ada 2000 jenis serangga di Papua. Berapa jumlah masyarakat ada di Papua? Hampir 2 juta. 500. Jadi salam dulu kau. Anda bayangkan, satu waktu saya naik ke Gunung Siklop. Tahu Gunung Siklop sih? Tahu. Di mana letak Gunung Siklop? Di Jayapura. Di kota Jayapura. Sentani bukan Jayapura sih. Berapa tinggi Gunung Sentani? Kurang tahu. Gunung Sentani itu tingginya kira-kira 2.200 meter. Satu waktu saya naik Gunung Sentani. Gunung Sentani itu persis ada di depan Gunung Siklop itu persis ada di depan Bandara Sentani. Apa yang membuat Gunung Siklop itu terkenal? Sudah tahu. Batu yang bisa dibuat cincin. Satu waktu saya naik Gunung Siklop dan saya hitung bahwa saya bisa taklukkan, bisa panjat gunung itu dalam waktu 4 jam maksimal. Karena saya lihat segitu. Saya biasa naik ke Himalaya tuh. Jadi saya anggap 4 jam. Yang terjadi apa? Saya mesti butuh waktu 15-16 jam untuk tiba di puncak. Kenapa begitu? Karena ternyata nggak ada jalan di situ, mesti merangkak di akar-akar otak. Jadi kalkulasi epistemik saya gagal karena saya tidak melihat keunikan dari Papua, yaitu hutan yang masih tertutup. 16 jam baru nyampe, udah nggak ada makanan. Di atas Papua, di atas Gunung Siklop itu, saya menemukan sesuatu yang unik. Itu 2 hari lagi itu malam Natal di Papua. Lalu teman-teman anak muda Papua ajak saya untuk beribadah di gunung itu. Yang datang adalah
Kristen, ada Muslim. Doa Natal itu dibacakan oleh seorang Muslim perempuan dari Jawa. Jadi Anda bayangkan pengetahuan saya itu mendasar tentang Bapak, ada toleransi di situ. Dan itu menunjukkan bahwa ada kesepakatan untuk menganggap bahwa kehidupan kita harus dirawat dengan saling menghormati keyakinan. Sekarang Papua jadi hotspot internasional. Karena sangat mungkin Indonesia mengalami instabilitas dimulai dari Papua. Kenapa? Karena Papua itu ada di dalam kondisi hak asasi manusia yang parah, makin lama makin parah. Anda bayangkan kalau terjadi krisis politik di kawasan Pasifik, Papua akan jadi tempat pertama intelijen militer Amerika beroperasi, karena di situ ada tambang emas mereka, ada Freeport. Itu yang menerangkan mengapa Amerika bisa memaksa Port Moresby, Papua Nugini, sehingga sekarang pelabuhan udara dan pelabuhan laut Papua Nugini boleh didarati oleh pesawat-pesawat Amerika yang hanya butuh kira-kira 1 jam untuk ke Papua. Jadi Anda bayangkan kalau terjadi krisis politik dan Indonesia diminta untuk menentukan sikap, proksi Amerika atau proksi Cina. Kalau kita bilang nggak menjawab pun itu dianggap, bagi Amerika kalau ada pertanyaan itu Indonesia nggak menjawab, artinya Indonesia proksi Cina. Maka dimulailah kasakusuk diplomasi di Papua misalnya. Eskalasi pelanggaran HAM dinaikkan, maka ada alasan Amerika untuk mengatakan perlu intervensi humanitarian di Papua yang sekarang terus-menerus jadi sinyal internasional tentang pelanggaran HAM. Apa artinya intervensi humanitarian intervention? Ini ada anak-anak HI. Artinya ada hak Amerika untuk mengatakan bahwa demi kemanusiaan tidak boleh ada yang menghalangi bantuan internasional masuk ke Papua. Sekarang pemerintah Indonesia menghalangi, bahkan wartawan bisa lapor di situ. Kalau itu terjadi dan Amerika bilang oke, kita terapkan no fly zone di atas Papua, gak boleh ada satu pesawat mendarat di situ, mendarat ditembak. Jadi Papua itu adalah hotspot. Papua itu adalah bara yang tiba-tiba bisa meledak menjadi persoalan karena kegagalan Jakarta untuk membaca apa yang terjadi di Papua. Anak-anak Papua itu lebih cepat mengetahui apa yang terjadi karena mereka langsung dapat informasi dari hutan. Informasi itu dikirim lewat handphone, jadi paper di New York, jadi paper di London. Lalu timbul semacam uraian akademis pelanggaran masif sistematis dari pemerintah Indonesia. Ini permainan diplomasi itu. Jadi kita lagi bicara tentang ketegangan politik di Indonesia. Karena mungkin sekali pemilu itu jadi kacau. Jadi tetap aja ada usaha untuk mencari celah supaya pemilu itu bisa dikendalikan oleh istana. Kalau nggak terjadi, dan kecurangan di Papua misalnya dimulai di hari pertama pemilu, karena kita sudah tahu bagaimana Papua itu jadi mainan politisi Jakarta. Lalu itu jadi isu internasional. Maka instabilitas bisa dimulai dari Papua. Nah, maka sampai tadi Esi, nah, menurut kamu pengetahuan saya tentang Papua cukup apa enggak? Sangat cukup. Terima kasih. Mungkin saya nambah ya, jadi gini,